Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Apa kabar? Sehat dan sukses selalu, sobat ya. Ini kita lagi proses pemasangan proji ya di lampu CB 150 yang old, yang model lama ya. Ini untuk lampunya, dan di sini kacanya sudah kita lepas ya. Untuk proses pelepasan kaca kita udah pernah jelasin ya. Saya tidak menggunakan pemanas, saya hanya menggunakan secara manual, sobat ya. Kita siram menggunakan air mendidih ya di bagian samping-samping lem ini, lem untuk nika lampunya. Lalu setelah dia agak cair atau sedikit lunak di bagian lemnya, baru kita dongkel perlahan, sobat ya. Berhati-hati agar di bagian lampu dan mika lampu nggak ada yang cacat atau pecah, sobat ya. Nah, di sini lampu yang sudah kita pasangin ya. Di sini merek dari Proji-nya itu CR7, sobat ya. Ini kisaran harga dari 100.000 sampai 150 ribuan ya untuk lampu merek yang ini. Nah, lalu untuk kondisi cahaya ya, kalau kita ngomongin kualitas dan harga, ini untuk yang minim budget ya, untuk yang murah. Jadi untuk kualitas cahaya kita jangan terlalu banyak nuntut, sobat ya. Untuk pemasangannya ya, ini bisa dilepas ya. Oh ya, ini pendingin. Fungsi ini adalah pendingin, sobat ya. Dia pendinginnya belum menggunakan fan atau kipas, jadi pendinginannya masih menggunakan lempengan-lempengan aluminium seperti ini, sobat ya, untuk pendinginannya. Nah, jadi ini kan bisa dilepas pakai drat ya. Jadi dilepas dulu bagian pendinginannya. Lalu untuk bagian projinya, LED projinya kita pasang dari sini ya. Nah, ini untuk masing-masing warna kabel ya. Ini ground masa yang berwarna hitam. Terus di bagian putih itu kalau nggak salah tadi lampu senja. Yang kuning juga lampu antara kuning sama putih ini ada salah satu yang strobonya, sobat ya. Yang kedip-kedip yang strobo. Lalu yang hijau sama yang merah ini jauh dekatnya ya. Jadi yang hijau sama merah itu yang jauh dekat ya. Nah, lalu untuk pengepasan saat pemasangan proji yang seperti ini, di sini sobat bisa lihat ya, tuh di bagian dalam projinya itu boklam LED-nya ya, yang berwarna agak kekuningan itu boklam LED. Nah, jadi untuk cahayanya ya, nanti kita pantulin di lantai ya. Itu bentukannya agak bulat ya, nggak bulat bener ya, agak bulat telur kayak gitu ya. Nah, jadi untuk pemasangannya harus lurus posisi LED-nya sama posisi lampunya, biar sinarnya juga pas ya, pas mengikuti lurus lampunya, jadi nggak miring-miring untuk cahaya lampunya nanti ya. Ya, jadi kita coba ya. Ini saya menggunakan aki langsung yang warna hitam tadi ground. Sekarang kita cek yang hijau ya. Hijau itu jadi di bagian low-nya, cahaya dekatnya. Kita tes dulu. Tuh ya, nggak bulat, tapi dia agak bulat telur kayak gitu cahayanya. Lalu langsung kita timpa yang merah ya. Yang merah itu bagian lampu jauh. Tuh. Nah ya, jadi untuk pemasangannya nggak langsung kita plug pasangin doang, sobat ya. Harus kita pasin posisi cahayanya. Nantinya kalau kita nggak pas, cahayanya miring seperti ini, sobat ya. Tuh. Jadi pas malam hari, saat kita menggunakan kendaraan malam hari itu kurang enak ya untuk cahayanya. Nah, jadi sekarang kita liatin untuk yang bagian lampu senjanya, sobat ya. Oh, kita tes dulu yang bagian strobonya. Nah, ini yang strobonya ya. Tuh. Lalu kita lihat di bagian lampu senja atau lampu seri itu berwarna kuning, sobat ya. Yang strobo tadi warna putih untuk merek lampu yang CR7 tadi. Nah,
Ini ya, cukup bagus ya. Jadi ada dua model atau dua mode lampu. Untuk di bagian lampu senjanya, ini yang pertama. Yang pertama kita cek dulu. Tuh, dia kedip-kedip seperti ini ya. Tuh. Lampunya kedip-kedip, dan yang mode kedua diem dong kayak gini ya, nggak ganti-ganti seperti yang tadi. Jadi untuk lampu senja atau lampu seri ini itu ada dua mode sobat ya. Untuk pemasangannya di sini ada sisa-sisa lem. Ini nggak saya buang, paling ini nanti kita tambahin aja. Kalau saya menggunakan auto sealer aja sobat ya, nggak ada lem khusus soalnya untuk mika. Jadi saya timpa menggunakan auto sealer sebelum kita pasang nanti. Oke, nah sekarang kita langsung pasangin mika lampunya sobat ya. Nah, di bagian mika lampu sebelum kita pasang kita bersihin dulu ya, takutnya banyak kotoran yang akan mengganggu penampilannya nanti sobat ya, atau agak kurang enak dilihat kalau di dalam mikanya nanti kotor ya. Jadi kita lap dulu ya menggunakan kain halus atau menggunakan tisu ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal memberi sedikit tambahan untuk lem ya, agar nantinya nggak ada kebocoran sobat ya. Untuk pemberian lem secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Untuk hasil yang lebih bagus sobat ya, tapi ya kita sesuaiin permintaan ya. Ini kita itemin sobat ya, kita itemin di bagian reflektornya, kita itemin biar tampilan projectnya lebih nampak ya. Tapi untuk pada saat kita standarin itu biasanya kalau memang udah pernah kita cat cacat sobat ya di bagian reflektornya. Makanya untuk yang ini konsumen minta untuk membiarkan warna reflektor standar ya, hanya kita pasang proji ya sobat ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita melakukan penginstalan ya di bagian perkabelannya. Ini tadi untuk tutup bohlamnya ya. Ini bisa kita pasang ya, tuh. Bisa kita pasang, jadi biar dia kedap dari air, kita pasang. Tapi di sini ada lubang ya. Ini kita kasih isolasi sobat ya. Untuk proses penginstalan kabel ya, kita nggak ngerusak di bagian soket lama ya, takutnya mau diganti si konsumen lagi atau mau distandarin. Jadi kita nggak ngerusak untuk fitting lampu yang lama, kita solderin di bagian luar ya. Tuh bisa sahabat lihat bagian ground. Untuk yang di sepeda motor Honda ya, biasanya ground itu berwarna hijau ya. Jadi kita langsung tempelin ke warna hijau, kabel berwarna hijau. Nah, udah kuat ya. Lalu untuk dekat jauh bisa kita tes dulu ya, biar tambah yakin. Kita hidupin motornya. Nah, di sini cuaca hujan sobat ya. Kalau emang agak kurang jelas suaranya, mohon maaf sobat ya. Kita hidupin lampu. Ini untuk yang deket ya, yang deket berwarna putih. Ya, jadi yang untuk yang deket itu kita solderin berwarna putih ini sobat ya. Lalu untuk yang di projinya deket tadi itu warna hijau ya, yang lampu sinar low-nya itu berwarna hijau. Kita satuin juga. Lalu untuk yang jauh tadi itu kabel berwarna merah sobat ya, kita tempel ke yang biru.
ya. Nah, lalu ini bagian strobo sama tinggal lampu senja ya, atau lampu serinya lagi yang belum kita solder ya. Di bagian lampu senja atau lampu seri sobat ya, yang berwarna kuning itu yang dari projinya. Lalu untuk yang di bagian bawaan motor kita sambung ke kabel berwarna putih plat hijau ya, nih, yang ini ya. Nah, ini kita nggak kelupas juga di bagian kabel. Setelah kita coba sobat ya, untuk cahayanya itu terlalu jauh ya, karena di bagian proji tadi itu datar bentuknya ya. Jadi kita setel dari setelan lampu bawahnya, kita atur untuk posisi reflektornya ya. Untuk buat dia ngerunduk itu kita kencengin sobat ya, di bagian baut 8 ini. Terus sekarang kita coba lagi. Nah, jadi setelah kita setel tadi, ini untuk hasil cahayanya. Ini untuk low atau deket. Nah, pas ya. Ini posisi motor lagi kita standar 2-in, makanya agak tinggi itu. Tuh, kelihatan ya yang bulat ini. Nah, sekarang kita mulai ya untuk proses pemolesan di bagian mika lampu sinus. Ini berlaku semua lampu ya, lampu mobil, lampu besar. Untuk kompon dengan kompon jangan terlalu. Nah, untuk pakai dengan kan kompon rumah yang enggak ada mesin gasnya atau komponnya bisa menggunakan ini juga lap. Tapi memang prosesnya ada lama, harus lama sampai bagian lampu ini kelihatan ya. Ini proses komponen yang pertama. Tadi habis komponen kita beri PCB. Oke, kita selesai kalau kita kita aduk dulu ya. Ini sini. Untuk yang kedua sebenarnya gitu ya. Bisa terbang dikit. Tadi ini prosesnya. Jadi cukup sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.